Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Nuh, jauh dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Bagaimana kita bisa merajuk rasa rindu, mengikis kerinduan itu dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah hampir berada di pertengahan Ramadan. Begitu dekat perjalanan itu, begitu cepat pergantian dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari detik ke detik berikutnya, dari jam ke jam berikutnya. Begitu cepat perputaran dunia ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jika kita melihat kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, Al-Quranul Karim, bayangkan alangkah mulianya Al-Quran ini. Ketika kita menelisik sebuah rujukan bahwa Al-Quran itu adalah satu konsep yang digabungkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana mulianya dan agungnya Al-Quran sebagai kitab kaum muslimin ini. Jika kita analisa secara teknologi, secara sains, kita teliti secara sejarah, bahkan tidak ada satupun keilmuan atau para ilmuwan yang dapat meruntuhkan kekuatan dan keautentikan Al-Quran ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita membaca bagaimana i'jazul Quran. Al-Quran itu mengandung mukjizat yang begitu besar. Pernah ada satu orientalis ragu tentang keautentikan Al-Quran sebagai kitab kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tantangan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahir. Katakan ya Muhammad, jika seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran. Allah tantang membuat 10 ayat, Allah tantang membuat 5 ayat, bahkan terakhir Allah tantang membuat 1 ayat, maka mereka tidak akan mampu membentuk, membuat, menciptakan seperti Al-Quranul Karim. Ada satu kisah Allah mengatakan, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat ini Allah memaki dan mencaci Abi Lahab. Sejarah mencatat bahwa ayat ini turun 10 tahun sebelum kematian Abi Lahab. Kata mufassir, ini menjelaskan bahwa Allah sudah memberikan jaminan 10 tahun sebelum Abi Lahab wafat, dia tidak akan mungkin memeluk Islam. Jemaah, jika seandainya jaminan Allah ini tiba-tiba salah, maka bisa kita ragukan keautentikan Al-Quran. Jika seandainya masa akhir kehidupan Abi Lahab dia bisa saja memeluk Islam, maka makian dan cacian Allah itu tidaklah bisa meragukan keautentikan Al-Quran. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, maka terbukti 10 tahun sebelum Abi Lahab wafat, maka Allah sudah mengatakan, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka kau wahai Abi Lahab. Hingga kematiannya Abi Lahab tidak pernah mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang menjadi syahid kita dalam kisah ini? Yang menjadi syahid kita bahwa Al-Quran ini adalah suatu kitab yang kita harus mengakui keagungan dan kemuliaan. Bahkan alam yang begitu luas kita perhatikan pada hari ini. Tidak ada lain dan tujuan Allah hanya ingin mengajarkan Al-Quran kepada kaum yang ada di dunia. Maka alangkah pada Ramadan pertengahan ini kita tidak banyak bermunajat dengan membaca Al-Quran, melakukan tadabbur, membaca, berfikir, melakukan penelitian.
sehingga dengan ayat-ayat Al-Quran ini menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu, maka ketika Ramadan ini masih ada di pertengahan kita, sing-singkan baju kita, kuatkan ikatan kain kita, tambah semangat kita untuk terus memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena dengan Al-Quran kita akan mendapat rahmat. Dengan Al-Quran Allah akan melindungi dan menaungi kita. Dengan Al-Quran Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Dengan Al-Quran maka kita akan mendapatkan penawar yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Semoga ucapan yang singkat ini dapat memberikan motivasi kita di pertengahan Ramadan ini untuk selalu membaca Al-Quranul Karim, dan kita tetap meyakini diri kita bahwa Al-Quran adalah kitab dan tauladan serta hidayah kita sampai akhir hidup kita. Sekian dari saya, wahai jamaah, dimanapun Anda berada. Semoga ungkapan ini bermanfaat, dapat menjadi iktibar bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.